Semangat pagi. Ini sekolah ini kan berprestasi di tingkat nasional. Bisa kita jelaskan bagaimana proses anak-anak yang dibina ini bisa sampai memenangkan lomba apa lagi? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, sehingga bisa sampai ke tingkat nasional dan mendapatkan piagam. Itu seleksinya bagaimana nanti mulai dari tingkat Kota Bau-Bau atau mulai dari sekolah dulu, kemudian terpilih anak-anak hebat ini, lalu bisa menang di tingkat Kota Bau-Bau dan selanjutnya provinsi dan sampai ke tingkat nasional. Terima kasih Pak atas pertanyaan yang paling bagus ini. Lomba ini adalah sebenarnya lomba yang dicanangkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemarin tanggal berapa ya? Bulan Mei itu ada surat dari BPMD, kemudian melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga disebarkan di grup untuk kegiatan ini. Maka kami mengambil tindakan kemarin itu melakukan penyaringan di sekolah anak-anak hebat sehingga mereka bisa lolos 4 orang ini. Jadi 4 orang ini berbagai karakter, berbagai keterampilan yang mereka miliki. Ada yang kecil, ada yang suka menyanyi. Mungkin bisa disebutkan namanya, mulai dari adik yang laki-laki ini. Ya. Dia apa namanya? Yang mulai dari sini. Ya. Kabar Durarpan ini adalah di samping dia juara kelas kelas 1, dia juga mewakili SD Negeri 2 Badia untuk dibina di Polres. Oh ya, Pocil ya. Ya. Kemudian yang ini selalu mewakili bersama Dia Amliatul Askia. Ini sering mewakili SD Negeri 2 Badia dalam ajang lomba FLS 3N. Oh ya. Lomba yang itu ya. Kelas pakai buku efek kelas 5B. Ya. Kemudian yang ini adalah mewakili lomba atas nama Anandita Zahra, ini lomba fashion. Oh, fashion show. Oh iya. Jadi masing-masing ada. Kemudian yang Yum Mulyadin ini lomba bulu tangkis. Olahraga ya. 2SN. Yeah. Jadi semuanya ini mereka gabung punya keterampilan, yaitu mewakili sekolah dalam ajang lomba-lomba OSN, lomba FLS 3N dan lomba O2SN. Di samping itu mereka juga ini adalah juara kelas. Juara kelas ya. Ini kelas 5 semua ya berarti? Kelas 5A. Ya. 5A. Ini 5B. Oh iya. Proses dengan talenta yang berbeda ini, proses mengkadernya di sekolah seperti apa? Melihat bakat-bakat mereka ini. Untuk prosesnya. Itu kami tidak hanya mengkader dari guru-gurunya, tetapi kami mengambil dari luar. Contoh misalnya untuk lomba nyanyi solo. Kemarin itu pelatihnya dari luar, Minang. Oh iya. Jadi kami kerjasama dengan pihak luar. Ya. SMA 1 untuk FLS 3N dan O2SN-nya, setelah OSN-nya itu dari SMA 1. Oh, SMA 1 Bobo, siap. Kemudian Bu Kepsek, setelah mendapatkan bakat-bakat yang hebat ini, bagaimana mengikuti proses seleksi di tingkat Kota Bau-Bau? Ya, di tingkat Kota Bau-Bau itu melalui Dinas Pendidikan sudah disebarkan dan disampaikan kepada semua sekolah untuk mengikuti ajang lomba ini. Dan kemarin itu untuk tingkat Kota Bau-Bau itu yang ikut ada 6 sekolah Pak. Tetapi bukan pihak dinas yang menilai, karena kami mengirim link video di kementerian. Oh iya. Sehingga yang lolos kemarin ada 1 saja dari Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau ya, dari 6 sekolah tadi ya? Dari 6 sekolah itu yang lolos itu Kota Bau-Bau. Kalau kriteria yang ditonjolkan pada saat lomba itu apa waktu itu? Kriteria yang dilombakan itu kami mengambil judul itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan bertemu sama teman.
di mana penekanannya adalah anak ini menjadi duta dalam karakter, pembinaan karakter, dimulai dari bangun pagi, dan ini sinergi dengan orang tua juga, karena bangun pagi itu adalah di orang tuanya. Nah, kami tidak tahu, jadi caranya kami membuatkan suatu jurnal harian aktivitas siswa, kemudian kami memberikan tiap anak ini untuk diisi orang tuanya juga di rumah. Oh iya, Jadi iya. ketika mereka bangun pagi misalnya jam 5, karena memang di kegiatan itu untuk aturannya 7 kebiasaan itu adalah jam 4 bangun. Ternyata anak-anak ini bangunnya itu belum jam 4. Sebelum jam 4? Sebelum jam 4 sudah bangun. Jam berapa Bu Kepsek? Jadi biasanya mereka ini kalau untuk Nur Arafah itu bangunnya itu ketika bunyi mengaji di masjid. Jadi lihat jam 4 itu saya katakan bahwa mau apa jam karena memang kebiasaan itu jam 4 bangun ya, aturan kementerian. Oh, aturan kementerian begitu ya. Bisa menambahkan. Oh iya. Dalam lomba ini kan ada 2 tahap. Ya. Tahap pertama itu adalah pengiriman video, di mana video yang kita kirim itu aktivitas mereka dari bangun pagi hingga tidur cepat. Dari video ini alhamdulillah kita masuk di seleksi lulus tahap pertama. Setelah tahap pertama itu Pak, di Sulawesi Tenggara ada 6 sekolah. 6 sekolah termasuk Kota Bau-Bau itu dijaring lagi menjadi untuk melanjutkan tahap kedua, tes wawancara. Di tahap terakhir inilah Kota Bau-Bau yang mewakili Sulawesi Tenggara, itu tahap wawancaranya. Kami singkat mungkin itu singkatnya sih. Iya, Jadi begini, ketika kita sinergikan ini yang diangkat ini Pak adalah kerjasama catur pendidikan. Catur pendidikan itu apa? Sekolah, orang tua, kemudian masyarakat, dan media. Bapak sendiri gitu. Oh iya, iya, media. Jadi mungkin kami mohon juga kerjasama sebentar. Ada Bapak di sini media, karena kami diminta oleh kementerian untuk apa yang disebarkan di media itu kami kirim ke sana. Oh iya, iya. Yang kelak nanti mungkin nomor HP-nya media itu kami kirim ke sana. Oh iya. Contoh misalnya logo pos, maka nomor HP-nya yang kami kirim ke sana. Oh, iya. Itu yang membuktikan bahwa kami kerjasama dengan media, karena memang 4 catur pendidikan. Oh iya. Baik. Jadi di sini Pak, setelah mereka 7 kebiasaan apa yang dijelaskan oleh guru pembina tadi, kami upload ke sana, rukun sama teman, bagaimana kegiatannya sehari-hari, termasuk beribadah apa semua. Jadi bisa dibaca Pak nanti di yang sini 7 kebiasaan itu apa. Pada dasarnya itu adalah 7 kebiasaan itu untuk untuk menyukseskan 8 standar lulusan yang dimulai dari takwa kepada Yang Maha Esa itu. Siap, siap. Jadi setelah itu kami kirim videonya. Setelah kami kirim videonya, ternyata yang lulus itu untuk Sulawesi Tenggara ada 2. Oh iya, iya. Tapi sebelumnya kami Kota Bau-Bau ya. Iya, Kota Bau-Bau kemudian dikirim lagi ke Sulawesi Tenggara. Iya, dikirim ke Sulawesi Tenggara. Dan Ya. Sulawesi Tenggara Itu kalau Sulawesi Tenggara pesertanya 17 kabupaten kota ya? Iya. Bu Kepsek. Oh iya, iya. Jadi di Sulawesi Tenggara itu kami diberikan dalam hal ini pembinaannya kepada BPNT Sultra. Oh iya, iya. Jawa wilayah yaitu Pak Lasiara, kami zoom di seluruh Sulawesi Tenggara itu ada 120 sekolah. Oh iya. 120 SD di Sulawesi Tenggara itu yang lolos itu ada 6. Tahap 1. Iya, iya. Ya, kan 2 tahap itu. Ya. Tahap 1 6, tahap 6 yang ini juga kami lolos di tingkat nasional di wawancara oleh kementerian ya, kementerian dalam hal ini Dirjen Pendidikan Dasar. Ternyata Sulawesi Tenggara itu dari 6 itu yang lolos tinggal 2. Ya. Jadi yang lolos ini Sulawesi Tenggara itu ada 2. Satu dari Bau-Bau, satunya dari Buton Tengah. Oh, Buton Tengah. Iya. Ah, iya, iya. SD Negeri 12 GU. Oh iya, iya. Jadi mewakili Sultra ini dua-duanya. Mewakili Sultra. Terus tiba di nasional gimana? Tiba di nasional ini masih kita aksi nyata ini. Aksi nyata, tetapi kemarin itu untuk video pembelajaran itu, video aksi nyata itu untuk tahap 2 itu yang terbanyak followernya ada kami. Oh. Tingkat nasional. Salah satu penilaiannya followers begitu ya. Ya. Jadi tidak masuk penilaian, tetapi begitu dilihat memang 7 kebiasaan tersebut itu yang sesuai dengan syarat-syarat yang diketentukan oleh Dirjen itu adalah kami. Oh iya, iya. Kan dilihat bagaimana ramunya, bagaimana itu kegiatannya di dalam video itu.
Artinya lengkap videonya ya, sesuai dengan indikator-indikator dari lomba yang disampaikan oleh Kemendikbud. Kementerian itu adalah Kementerian. Siap. itu. Kemudian ini penyerahan piagam dan selempangnya di mana di tingkat nasional? Bisa dijelaskan? Penyerahan piagam dan selempangnya ini mungkin kami akan kirim juga. Ini diserahkan oleh sebenarnya dirjen yang menyerahkan ini. Oh iya. Tapi dengan menyerahkan bukan menyerahkan seperti ini. Iya. Cuma diberi amanah untuk diserahkan di Kota masing-masing. kota masing-masing oleh pemerintahnya. Iya. Alhamdulillah tadi sudah kepala dinas yang menyerahkan. Ya. Ya, pendidikan beserta Pak Sekdin dan Kepala Bidang Pembinaan SD. Beliau sudah datang ke sini untuk mensugesti anak-anak ini, memberikan support untuk anak-anak ini, dan besok kami mulai aksi nyata. Oh iya. Jadi ada aksi nyata ini yang akan dikirim Pak, kelak nanti pada bulan November itu dilombakan. Dilombakan. Kan ini masih pembekalan. Pembekalan ceritanya ya. Ya. Oh berarti ini masih dalam proses, Berjalan, ya. masih berjalan ya? Ya. Tetapi kami sudah masuk di dalam ranah sahabat sekolah dasar nasional. Sudah final. Sudah final ini sebenarnya. Oh Pak. sudah final. Iya, kita sudah ditetapkan sebagai sahabat Sahabat SD. sekolah dasar. Hanya saja ini kami dikembalikan lagi di kota untuk melakukan aksi nyata. Iya. Oh iya. Untuk menimbas begitu. Iya, untuk Iya. penimbasan aksi nyatanya tetap berkelanjutan, tidak hanya berhenti di tahap 2. Di tahap 2 ya. Iya. Baik. Kalau bisa cerita sedikit nanti aksi nyatanya yang mau dilakukan untuk beberapa hari ke depan itu seperti apa misalnya? Aksi nyatanya itu tidak keluar dari 7 kebiasaan anak Indonesia. Oh seperti bangun tidur. Rukun sama teman. Iya. Membudayakan sekolah yang aman yang Kemudian baik. bermasyarakat, mereka akan kerja bakti di masyarakat. Oh iya. Dan, ya, itu bukan hanya di dalam sekolah, Iya. tapi di luar sekolah juga. Di luar sekolah dan itu nanti ada dokumentasinya semua. Iya. Pihak sekolah akan mendokumentasikan itu dan dikirim ke kementerian ya. Iya, Iya. Hanya bedanya mungkin 4 orang ini Pak yang jadi ikoniknya yang Iya. mengajak teman-temannya untuk melakukan kebiasaan itu. Oh, iya. Tidak ada lagi kami, mereka sudah yang berbuat. Kami Pak. hanya Iya. sebagai fasilitator. Iya. Memantau. Memantau, iya Pak. Memantau ya. Iya, sudah 4 orang ini yang akan mengajak teman-temannya. Teman-temannya, untuk baik. melakukan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Itu sampai kapan nanti aksi nyata itu dilakukan? Sampai bulan November. November 2026 ya. Iya. Oke, kalau begitu Pak Kepsek closing statementnya sekaligus nanti dengan guru pembinanya juga atau guru pembinanya dulu, baru nanti terakhir Ibu Kepseknya yang closing. Mungkin ada harapan-harapan dari guru pembina selama aksi nyata nanti ini. Ya, baik, terima kasih. Harapan saya atau harapan kami yaitu sekolah bukan hanya sebagai fasilitas pertama, tetapi bagaimana sinergi antara sekolah, orang tua, pemerintah, dan media untuk mari bersama-sama kita membangun karakter anak-anak ini supaya bagaimana mereka ke depannya menjadi contoh, menjadi teladan yang baik, baik itu buat teman-teman atau sekolah yang lain. Baik. Iya. Closing statement Bu Kepsek. Iya. Membangun kebiasaan anak-anak Indonesia hebat itu bukan hanya dibangun dari sekolah, tetapi dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan pemerintah setempat. Dalam hal ini, mari kita bersinergi untuk membangun anak-anak ini menjadi generasi emas yang kelak nanti akan memegang hak kepemimpinan di negara kita. Siap, oke. Mantap ya, closing ya. Mungkin ada yel-yelnya mungkin. Sahabat SD, sahabat kita semua. Oke. Oke, 1, 2, 3. Sahabat SD, Sahabat sekolah dasar. sahabat 1, 2, 3. sahabat sekolah dasar, sahabat kita semua. Mantap.